Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buki ampe angke Jokoto alam kaki dajalan kabiruku. Bapak dan ibu yang tadi lain menjawab salam, mudah-mudahan masuk sarugo. Yang tidak sempat menjawab salam masuk juga sarugo. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum wala nisa'u min nisa' asa ayyakuna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Sadaqallahul azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minun lil mu'minin kal bunyani yasuddu ba'dahu ba'dah. Summa faqala Rasulullah, al-mu'minun na'ifah la fadla li ahadin ala ahadin illa bitaqwa. Terima kasih Bu, kami sudah diundang untuk bisa bersilaturahim dengan para tokoh-tokoh kesehatan ini. Saya yakin secara intelektual dan spiritual Bapak Ibu ini tidak diragukan lagi. Tidak banyak putra-putri bangsa yang punya kesempatan seperti Bapak Ibu ini. Dan semua karena nikmat Allah. Dengan bersyukur pasti hidup kita bahagia. Jangan pernah Bapak Ibu menunggu bahagia dulu baru bersyukur. Orang yang bersyukur selalu melihat dunia itu ke bawah. Hari ini saya punya ini, alhamdulillah ya Allah. Barangkali tetangga saya cuma punya itu. Orang buta bersyukur, alhamdulillah walaupun saya buta masih bisa jalan, tidak seperti si lumpuh. Orang lumpuh pun bersyukur, alhamdulillah ya Allah, walaupun lumpuh saya tidak berdaya kemana-mana, tapi mata saya masih melihat. Kalaulah bersyukur dalam hidup, insya Allah Bapak Ibu kita akan awet muda. Amin. Jadi ibu-ibu bapak nggak usah beli punya modal besar untuk glowing, untuk awet muda. Ya. Ini keluarkan uang ratusan ribu sampai jutaan cuma beli produk pelembab, anti keriput,
apa namanya tuh? Yakin, hakul yakin Bapak Ibu, kalau kita bersyukur, sujud kepada Allah, akan berikan oleh Allah hati kita ini nur. Ketika hati kita sudah percaya, akan membias kepada wajah. Enak kita pandang orang, orang pun enak memandang kita. Amin. Tapi kalau tidak bersyukur, berapapun lipstiknya, berapapun make upnya, setengah jam Bu. Kadang-kadang warna pelangi. Tapi kalau tidak ada rasa syukur, tidak akan pernah enak kita untuk dipandang. Yakinlah itu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, salawat salam buat Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sebagai uswah kita, akidah beliau adalah teladan kita. Ibadah beliau adalah teladan kita. Akhlak beliau sangat mulia. Barangkali Bapak Ibu setingkat akhlak kita ini, kita mampu baik hanya pada orang yang baik pada kita. Betul Bu? Bagaimanakah ketika kita menghadapi orang yang sudah menzalimi kita, mampukah kita baik? Insya Allah. Ustaz, itu kan Rasulullah, itu kan Nabi Muhammad, hatinya sudah dicuci, sudah dibersihkan. Kita ini kan umatnya. Apa salahnya kita mengarah kepada contoh yang telah beliau berikan? Mudah-mudahan Bapak Ibu kita mendapat syafaat di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kami datang adalah sebagai saudara dari Bapak Ibu, ukhuwah kita. Jadi judulnya ada 6 macam Bapak Ibu yang mesti kita aplikasikan agar terhubung rasa persaudaraan. Dasarnya adalah surah Al-Hujurat ayat 10, 11, dan 12 yang kita bacakan tadi. Bapak Ibu yang berbahagia, 6 macam syarat untuk menguatkan ukhuwah kita. Allah ingatkan kepada kita dalam surah Al-Hujurat. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Saudara kita, makanya ada 2 istilah Bu. Ada namanya ukhuwah, ada namanya silaturahim. Kalau yang ukhuwah itu adalah seperti kita hari ini itu menguatkan ukhuwah. Kenapa? Kita tidak satu keturunan, kita tidak ada hubungan rahim. Tapi kalau ada hubungan, neneknya, mungkin kakeknya, beradik kakak, ada tali ranji keturunannya, itu disebut silaturahim, berkumpulnya keluarga. Ya. Tapi kalau kita sekarang, itu namanya ukhuwah, artinya persaudaraan. Nenek kakek kita mungkin, tapi Bapak Ibu kalau disebut-sebut nenek kakek, barangkali ada juga hubungan. Seperti saya dengan ibu ketua, mungkin kakek saya dengan neneknya ibu ketua mungkin beradik kakak. Neneknya ibu ketua yang perempuan, kakek saya yang laki-laki. Betul Bu? Ukhuwah. Dan bagaimana dalam bersaudara itu kata Nabi? 1, orang mukmin itu dengan mukmin lainnya laksana satu bangunan, saling menguatkan bahagian yang satu dengan bahagian yang lain. Sepertinya aula kita hari ini Bapak Ibu,
Kalaulah satu komponen membanggakan diri tanpa ada dukungan komponen lain, mustahil aula kita ini akan berdiri. Bu, ibu tadi kesini bawa mobil, nah? Enggak. Honda? Iya. Kita lihat komponen yang ada pada kendaraan Honda. Sekalipun bodi membanggakan diri, saya yang paling gagah, saya yang paling oke, tapi kalau seandainya pentil yang kecil Pak pamit, kira-kira ada nggak fungsi Honda? Bodi Honda bagus, merek bagus, tapi pentilnya pamit, pentilnya lepas, akhirnya Honda tidak berfungsi. Nah, kita Bapak Ibu yang tergabung dalam organisasi Patelki ini, saya istilahkan sebuah industri kapal terbang. Masing-masing kita punya job, masing-masing kita punya fungsi yang mesti saling mendukung semuanya. Ibu kan lihat industri kapal terbang. Ini khusus bagian mesin, ini khusus bagian sayap, ini khusus bagian kondektor, ini khusus bagian, pokoknya segala macam apa itu ada teknisinya. Patelki ini juga demikian. Makanya bahagian-bahagian yang berbeda, kalau disatukan akan kuatlah Patelki ini. Betul Bapak Ibu? Kuat. Tapi kalau satu bagian sudah mau menghancurkan bagian yang lain, hancurlah Patelki ini. Tapi alhamdulillah selama ini Bapak Ibu cukup kompak. Amin. Tidak ada masalah. Tidak ada kusik dia tidak selesai, tidak ada karuh tidak kajani. Kan ya Pak? Jadi bersaudara. Persaudaraan kita itu dilatar belakangi banyak perbedaan, tapi mesti kita satukan dalam rasa kebersamaan. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Kita punya dua tangan, kanan dan kiri, kan berbeda. Kalau yang kanan Bu, itu kerjanya selalu terhormat. Ibu terima uang dari bapak kanan atau kiri? Kanan. Ibu salaman dengan kawan tangan kanan atau kiri? Kanan lagi. Terima penghargaan kanan lagi. Pernahkah yang kiri protes? Tak pernah. Yang kiri tahu diri. Apa kata yang kiri? Sudahlah, bagian saya tetap yang biasa saja, kata yang kiri. Tapi ketika ibu berjalan, bapak berjalan, alangkah indahnya dua komponen ini kompak. Yang kanan mau ke depan, yang kiri mau ke belakang. Indahlah jalan bapak ibu. Coba bapak ibu bayangkan, yang kanan mau ke depan, yang kiri tidak mau ke belakang. Coba ibu jalan, Pak Kiki bantu bentuk robot. Nah ini yang Allah ingatkan pertama, kita ini bersaudara. Silahkan apa sukumu, dari mana kau datang, apa warna kulitmu, apa sekolahmu, silahkan. Tapi kita dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua kata Nabi, al-mu'minuna ikhwan la fadla li ahadin ala ahadin illa bitaqwa. Orang mukmin itu bersaudara, tidak ada kelebihan yang satu dengan yang lain kecuali takwa.
Yang ketiga, kata Nabi, persaudaraan muslimin itu, mukmin itu bagaikan sebatang tubuh. Apabila sakit yang satu, yang lain ikut merasakan sakit. Kalau inilah mental organisasi kita, insya Allah patelki kita ini akan semakin jaya. Amin. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling hujat menghujat. Kalau ada yang tidak enak, ada yang kurang, bicarakan dalam forum. Jangan dibincang di kedai. Ini kadang-kadang Bapak Ibu kan terkenal, kita Sumatera Barat terkenal Pak dengan celoteh di lapau. Ada masalah diselesaikan di kadai. Tiba di kadai banyak bahasan sampai masalah Ukraina Rusia duduk. Masalah Hawa nggak pernah selesai. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, itu yang pertama yang Allah ingatkan, kita bersaudara. Untuk menjaga persaudaraan itu, pertama, menjadilah pihak yang selalu mendamaikan. Fa aslihu baina akhawaikum. Mustahil tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tak salah, tak ada kita yang sempurna, hanya Allah yang maha sempurna. Namanya kita bersama, permasalahan itu pasti ada. Ketika ada suatu si A, si B bermasalah, lalu C mendengar apa masalahnya, C tampil, ayo sini, kita selesaikan secara baik-baik. Damaikan, jangan dikipas-kipas. Ya kadang-kadang Bu, tukang kipleh namanya, tukang lagi minyak tanah namanya. Hamuh dia tuh kalau boleh tua deh kalau tiba dia Bu. Jadi kalau ingin persaudaraan kita, ukhuwah kita kuat, jadilah sebagai orang yang mendamaikan, jangan menjadi orang yang memecah belah. Satu. Yang kedua, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar. Jangan suatu kaum mengolok-olok menghinakan kaum yang lain. Ini yang mesti kita jaga. Jangan satu kelompok, satu bagian kita menganggap enteng bagian yang lain. Pak, kalau di patelki ini ada beberapa bagian apanya Pak? Misal apanya itu komponen-komponen bidangnya itu. 5. 6. Nah, 6 bidang. Makanya bidangnya ini jangan merasa lebih baik dari bidangnya ini. Yang ini jangan merasa lebih tinggi dari yang ini. Kalau enggak bidang kami hancur. Bidang ini menghinakan bidang yang lain. Karena kata Allah, boleh jadi yang kita anggap enteng, yang kita sepelekan ini lebih baik dari kita. Itu Allah ingatkan. Ini yang mesti kita jaga. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita percepat aja Bapak Ibu. Mudah-mudahan selesai 5 menit lagi. Karena hari sudah menunjukkan jam 5 kurang seperempat. Begitu cepat waktu berlalu, begitu cepat bertukaran masa. Yang ketiga, wala nisa'um min nisa. Jangan seorang wanita menghinakan, mengolok-olok, memandang rendah wanita yang lain. Kenapa? Boleh jadi wanita yang diolok, wanita yang direndahkan lebih baik dari yang merendahkan. Bapak Ibu pernah dengar enggak nama PSK? Pernah enggak dengar? Pernah Bu? Produk andalan Pasaman PSK. Itu sering Pak kita promosikan di Padang. Ketika ada acara di Kanwil Kemenang di Padang, ada acara di kantor gubernur di Padang, sering kita sampaikan produk andalan Pasaman itu PSK. Pisang, salak, kacang.
Bapak Ibu jangan kaget dulu. Kalau di Bukit Tinggi, kalau di Padang, itu PSK itu dikejar trantik untuk dimasukkan ke panti asuhan di Ambon Suri. Tapi Bapak Ibu, ada wanita yang disebut dengan PSK ini. Kadang-kadang dalam pandangan kita, Ibu ya, dalam pandangan kita itu orang hina. Jangan sekali-kali. Allah itu lebih tahu mana yang Dia muliakan, mana yang Dia hinakan. Atau pernah saudara, rekan kita berbuat satu kesalahan, jangan selama hidup kita pandang sinis kepadanya. Kenapa? Tidak boleh, kata Allah. Bisa jadi yang kita hinakan itu lebih baik dari kita yang menghina. Allah yang lebih tahu. Ini yang ketiga Bapak Ibu. Yang keempat, Allah ingatkan dalam Al-Hujurat 12 itu, jangan mencari-cari kesalahan orang. Jangan memata-matai kesalahan orang. Jangan mencari-cari jelek orang. Jadi tim sukses iblis relawan setan. Bu, kasar enggak pembicaraan awak terangan? Orang yang suka mencari-cari kejelekan orang, membangkit-bangkit kesalahan orang, nah itu tim sukses iblis relawan setan. Kenapa? Dia lupa dengan kejelekan dan kesalahan sendiri. Sehingga kata pepatah, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Sementara ada makhluk kecil di seberang laut tampak. Kinerja kita berantakan, kinerja orang kita permasalahkan. Ini kadang-kadang yang terjadi. Tapi alhamdulillah Bu, sekali lagi di Patelki itu tidak terjadi. Amin. Ya, saya mendukung. Jangan mencari-cari. Lebih baik Bu, kita mencari-cari jelek kita. Kita kan sering bercermin. Sambil bercermin itu hidayah. Kita mohon petunjuk itu dari Allah sambil bercermin. Itu ada nasihat dari Allah. Apa nasihat Allah yang ada ketika kita bercermin? Kita bisa melihat perubahan-perubahan pada fisik kita. Ya Allah, mana dulu rambut hamba yang hitam legam terurai. Sekarang yang hitam itu hanya tinggal sehelai-sehelai. Mana dulu mata hamba yang begitu terang, sekarang sudah kabur. Mana dulu gigi hamba yang rapat, kurang rapat diberi kawat, sekarang sudah gugur. Nah, itu bau Bu kabaso Minangnya umpan mana buah, mato, kabua, gigi, gugur, kuli, kandua. Mungkin saumu ibu yang umur 20 25 lesuk pipi duonya kanan kiri. Kalau umur 50 60 70 kate disuap Pak, itu lesuk pipi sampai ke kakinya. Kulit lah kandua, tulanglah layu. Duduk yang paling sana monjua. Gulai yang paling lama kundua. Makan yang paling lasu bubur. Inge-ingelah kita semakin dakek ke pintu. Nah, itu kan menasihati diri Bu, mencari jelek awak. Jamakonyo jangan suka hanya mencari jelek orang. Nanti yang keempat Bu, nasihat Allah. Yang kelima, jangan kita itu mempergunjingkan antara satu dengan yang lain. Di Patelki kan tidak ada Bu, tidak ada yang suka bergunjing.
Kenapa? Orang yang suka gunjing itu adalah kanibal pemakan bangkai. Kanibal, manusia kanibal pemakan bangkai. Itulah orang yang bergunjing. Itu dinyatakan Allah dalam Hujurat ayat 12 tadi, Bu. Seharusnya bagaimana ketika kita tahu ada aib di suatu bidang, suatu bahagian atau pada seseorang, kunci mati. Tak, ya Allah, cukup hamba dengan Engkau yang tahu, ya Allah, aib saudara hamba ini. Yakinlah, orang yang mampu menyembunyikan aib saudaranya, menyembunyikan aib suatu organisasi, suatu bahagian, maka di akhirat Allah sembunyikan aib-aibnya. Amin. Tapi orang yang gemar membuka aib orang lain, membuka aib suatu bahagian atau suatu bidang, maka aibnya pun di akhirat dibangkit oleh Allah semuanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Dosa kepada Allah, kita bertobat, insya Allah taubatan nasuha, diampuni Allah. Tapi dosa orang yang kita gunjingkan tidak akan diampuni Allah kalau kita tidak minta maaf kepada orang yang kita bergunjingkan. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mengingat satu kesalahan orang, ingatlah 4 kesalahan kita. Yang ketika bagunjang Pak, awak kamu nunjuk orang tuh, jual senu, kan cie tunjuk yang ke orang tuh, barang ya Pak, ampe, artinya apa? Sebelum disabui salah orang cie, sebelum disampaikan keburukan orang itu satu, ingin kesalahan awak sampai apa? Itu yang kelima. Yang keenam Bapak Ibu, yang terakhir, apa yang mesti kita jaga untuk semakin kuatnya ukhuwah kita dalam momen halal bihalal ini, yaitu menjaga jangan ada di dalam hati ini rasa sombong. Sombong itu hanya milik Allah. Dan ada makhluk Allah yang mencoba untuk sombong dalam hidup, yang namanya iblis. Akhirnya dilaknat oleh Allah.